Kalau buat Rico sendiri, bulian apa yang paling nggak enak? Kayak tadi kan gue ngerasa gue dari kecil. Sebenarnya sih kalau kayak bulian itu tuh udah pasti terjadi ketika orang yang memiliki bentuk tubuh yang unik ya. Salah satunya bentuk tubuh kita dulu yang kayak gimana gitu loh. Apalagi dalam dunia komedi ya, apalagi dalam dunia komedi itu banyak banget. Apalagi kita akan jadi keset mulu gitu loh. Haha, bentukannya kayak jin tomang gitu. Haha, bentukannya kayak toren air. Aku selalu dibilang dari dulu, Rico lu duduknya di depan aja kalau naik mobil. Rico lu duduknya di depan aja. Kenapa? Mungkin itu kan lama-lama mengatakan kayak iya kalau duduk di belakang lu sempit gitu. Ya adalah kata-kata yang membuat kita tuh ngerasa kayak gue tuh emangnya bukan orang ya. Gue tuh kayak bukan manusia deh lama-lama. Gini-gini ya Kak, mungkin orang-orang pada nggak pernah bilang gue tuh orangnya happy terus zaman dulu apa segala macam. Gue pernah lo nangis di pojokan di kamar, gue pernah nangis gara-gara bentuk tubuh gue. Gue pernah lo nangis di pojokan di kamar, gue pernah nangis gara-gara bentuk tubuh gue. Guys, kita jumpa di vlog aku bersama dengan dua orang. Ini sama-sama senasib sepenanggungan dengan Aku. Apalagi kalau bukan para pejuang langsing. Kita bikin dulu mungkin ya. Ya. Kurus, sehat, cuan. Iya kan? Yang pertama ada adikku Riki Cuaca. Riki Cuaca ini dalam 4 tahun turun 68 kilo. Yes, jadi lu tadinya used to be berapa berat badan lu? Hampir 145 kilo. Wow. Ya sekarang 80. Hitung aja sendiri deh Kak. Gila ya, tapi juara sih karena lu tadinya overweight banget, gua tahu ya. And next adalah ini perempuan yang tadinya gua pas ketemu dia newbie dalam dunia perlangsingan. Cynthia Lamusu. Katakanlah kakek mana? Nggak bisa nyanyi itu nggak ada payungnya soalnya. Oh iya benar. Betul. Berapa sih jadi lo turunnya sekarang? Total 22 kilo. 22 kilo dalam waktu 5 bulan. 5 bulan. Best. Ih gila, gue rasanya malu loh untuk berada di sini. Berapa? Gue tuh baru 5 kilo nih sebenarnya nih. Gue baru dikit banget, gila. Tapi beritanya udah heboh banget ya. Deh, gila heboh deh. Gue jadi malu sama sebelah. 1, 2, 3 jawab semuanya. Gue ikutan nyanyi, kenapa? Karena kita bertiga nih jatuhnya bukan gue interview tapi kita lebih ke diskusi ya guys. Ya. Jadi gue tuh pengen memberikan bukan edukasi juga sih ke masyarakat bahwa sebenarnya kalau kita niat pasti nggak ada yang nggak bisa. There is nothing impossible, right? Gue ke newbie dulu deh ke Cynthia Lamusu. Karena kalau Ricu kan, lu udah lumayan sering nih sharing sebetulnya dan orang udah lihat nih progresnya 4 tahun bukan waktu yang pendek gitu kan. Tapi Sin, lu tuh you did amazing job menurut gue gitu ya. Lu harus kasih kredit lo ke diri lu sendiri, Bo, gitu. Karena gue tahu tidak mudah untuk bisa disiplin gitu. Tapi boleh tahu nggak triggernya apa sih yang bikin lo? I mean like you have a husband yang baik, sayang sama lu, menerima lu apa adanya. Kenapa lu pengen nurunin berat badan? Oke, triggernya sebenarnya dari sejak punya anak-anak itu udah punya pengen motivasi mau hidup lebih sehat gitu ya. Nah cuma waktu itu ada masanya gue tuh nyebutnya kayak masa tersesat. Jadi justru karena punya anak, punya pengalaman jadi ibu yang baru, terus anak-anak terlahir prematur, gue tuh sempat terjebak kayak nggak ngurus diri. Nah itu ya nggak ngurus diri. Pokoknya terserah deh hidup gue cuma buat anak. Sampai gue mau juga sempat kepikiran mau berhenti nyanyi. Sempat juga gitu ya. Jadi kayak misalnya udah deh kayaknya hidup gue ini udah dari muda juga gue kerja dan lain-lain gitu. Nah itu jadi karena pola hidup yang sempat tersesat itu, nah itu kan jadinya kan numpuk ya Bo, ibaratnya gitu. Nah begitu anak-anak mulai nyapi, nah itu muncul lagi untuk nggak bisa nih kayaknya gue harus sekarang gitu ya. 2019 ingat banget tuh sempet nyoba macam-macam diet juga. Nyobain juga nih nyobain tapi kan sendiri. Mayo pernah mayo keto pokoknya itu deh. Terus olahraga juga sampai gue tuh di Instagram gue tuh bikin hashtag sayang semuanya buat diri sendiri gitu ya. Day 1, day 2 day itu segala macam. Journey-nya lu gitu ya. Begitu pandemi, jadi itu sempat 6 bulan tuh turun 5 kilo. Begitu pandemi, selesai. Lagi. Hilang semua. Gue masuk kategori jadi tim rebahan asli, mager semager magernya. Naik lagi ya. Tapi kan memang gue tuh
jarang nimbang orangnya. Jadi sama gue. Jadi bukan yang tapi sebenarnya nggak boleh loh terlalu sering nimbang, nggak boleh juga sih. Oh gitu ya? Iya. Jadi malah stres ya. Kalau gue malah nggak pernah nimbang gitu kan. Jadi terlena deh tuh ya, nggak tahu. Sampai trigger banget akhirnya kemarin nih, akhirnya si 5 bulan sukses ini, kondisi badan. Jadi mulai ngerasa nggak enak, cepet capek, kemudian akhirnya ada momen general check up. Nah di sini gongnya baru. Jadi ketahuan semua hasilnya, oh pantesan gue kerasa nggak enak badan, cepet capek, jompo banget lah istilahnya. Banyak hasil raport merah, terutama si HB. Nah dari HB itu kemudian kan nggak bisa olahraga dong, kalau HB-nya waktu itu rendah banget 5,6. Dia rendah banget Bu HB-nya, 5,6 dan nggak berasa lagi anaknya. Astaga, juara loh perempuan ini. Tapi justru itu yang bahaya loh, Mel. Itu bahaya banget. Badan ini kita juara masuk quote-unquote ya. Jadi justru dokter bilang kalau tipe badan kayak kita nih yang gue maksudnya. Tapi kan Mel juga kan tipenya. Sempat HB-nya rendah juga. Jadi itu katanya istilahnya tuh beradaptasinya tuh tinggi, tapi justru nggak ngirim alarm gitu loh. Di badan kita tuh kita rasanya baik-baik aja, padahal kondisinya di dalamnya sebenarnya enggak. Nah bisa ketahuan karena general check up. Udah dari situ udahlah itu triggernya. Jadi begitu tahu kondisi tubuh udah nggak baik, ngeliatin anak-anak juga mulai berpikir, Sin mau kapan nih usia jalan terus, anak-anak masih kecil-kecil. Itu. Jadi ini gongnya gitu ya. Ini saatnya. Kalau boleh tahu lu usia berapa sih, Sin? Sebentar lagi mau 44. Oh 44, berarti kan maksudnya tidak ada yang mustahil dong. Kan orang bilang, kayak gue 41 nih sekarang. Emang sebetulnya, Ricu berapa sih usianya sekarang? 34 ya. Emang makin muda makin gampang sih. Kan lu ngerasa dong Sin, makin tua itu kan emang body metabolism kita semakin melambat. Dan tadinya gue pikir, misalnya kita berpikir gitu kan, udah makin berusia, susah kurusnya nih, metabolisme susah. Tapi pas nih sekarang akhirnya berhasil, ternyata nggak bisa. Emang betul, gitu. Kalau Ricu, triggernya apa? Karena lo dulu dengan lo sinetron segala macem, lo tuh gemuk, malah lo menghasilkan uang kan. Tapi akhirnya lo memutuskan, nggak nih, gua harus nurunin berat badan. Apa triggernya? Kalau trigger itu sih sebenarnya sih sama kayak, maksudnya kalau ya sedikit banyak orang pasti akan bilang kayak, lu kurus kenapa? Lu pengen sehat, lu pengen cakep, lu pengen penampilan yang menarik dan segala macam. Pasti itulah kebanyakan kan Kak ya. Cuma waktu itu ketika waktu gua berat badan gue yang begitu naik, yang obesitas itu tuh gue kan ketika kemunculan pertama gue tuh dengan bentuk gue yang gede gitu loh, kepala sama badan langsung nyambung, ada leher gitu kan. Ibarat kata kayak gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue udah nyaman dengan hal itu gitu loh. Tapi sebenarnya setelah gue menjalani itu semua, gue ngerasa kalau diri gue itu adalah self love. Gue ngerasa gue tuh mencintai diri gue. Gue mencintai diri gue dengan body gue kayak begini nggak apa-apa. Gue cinta sama diri gue. Hidup cuma sekali gitu loh. Tapi setelah gue berpikir lagi dan gue mengalami hal-hal, berbagai macam hal, gue mengatakan kalau ternyata tuh gue tuh hanya memanjakan diri gue berkedok self love gitu loh. Nice. That is so very that's nice. why makanya gue ngerasa kayak kayaknya gue udah terlalu tidak memikirkan diri gue lupa mengurusi diri gue, padahal sebenarnya tuh badan gue tuh butuh untuk dicintai gitu loh. So that's why makanya tuh gue merasa kayak gue harus olahraga, gue harus hidup pola hidup sehat, gue harus ganti semua rutinitas gue harus ganti semua habit gue ke arah habit yang lebih baik gitu loh. Jadi tuh mungkin lebih ke kedok gue yang salah selama ini. Gue ngerasa gue pede dengan diri gue yang gue gendut, gue lucu, gue apa sebenarnya, tapi ternyata di balik itu ada kesedihan sendiri gitu. Benar. Jadi sebenarnya dengan lo sekarang keluar dari your comfort zone, keluar dari you're hiding behind your kedok kan sebenarnya. Yes, kedok sebenarnya. Tapi ini again ya, ini tidak ada kita memberikan pengertian bahwa kalau orang gemuk itu berarti tidak cantik, tidak menarik, enggak. Betul. Tapi balik lagi kita percaya bahwa setiap orang ini adalah self preference. Yes. Kalian masing-masing memilih untuk dengan melangsing lo ngerasa lebih sehat dan lo ngerasa lebih pede. Benar. Gitu kan. Tapi Ricu sendiri pada saat itu akhirnya dengan lo ngerasa lo keluar dari kedok itu tadi yang lo sebut, bahwa sebetulnya that's the real self love untuk diri lo. Dengan lo bersusah payah, nahan makan. Ketika aku menjalani berat badan yang 140 kg bertahun-tahun, mungkin hampir mostly seumur hidup aku waktu itu di 30 tahun aku obesitas. Dari kecil, aku tuh nggak ada silsilah kurus. Aku tuh selalu silsilahnya obesitas. Ya sesuai dengan umur ya gitu loh, tapi tetap jatuhnya obesitas gitu loh. Dan aku tidak pernah merasakan yang namanya tuh kayak punya
apa ya, mungkin balik lagi ya ketika kiri kanan kita mungkin orang oke lah kalau kita public figure kan mungkin netizen akan ngebully kita langsung direct ke Instagram kita gitu loh. Tapi kadang-kadang ada hal kecil yang mungkin sensitivitas aku sendiri gitu loh, atau mungkin orang banyak gitu loh yang mungkin memiliki obesitas gitu. Bentuk simpelnya kayak gini loh, aku selalu dibilang dari dulu, Ricu lu duduknya di depan aja kalau naik mobil. Ricu lu duduknya di depan aja. Mungkin itu kan lama-lama mengatakan kayak, iya kalau duduk di belakang lu sempit. Gitu. Masalah kecil, masalah seperti itu yang terus-menerus kayak misalnya kayak, ya adalah kata-kata yang membuat kita tuh ngerasa kayak, gue tuh emangnya bukan orang ya, gue tuh kayak bukan manusia deh, lama-lama kok badan gue gede banget gitu loh. Jadi itu juga salah satu yang membuat trigger aku untuk jadi kurus gitu loh. Kalau kita selalu kayak iya ya makanya balik lagi ke Kamil bilang ya orang gendut yang sekarang sih bukan artinya gue nggak enak sama kameramen. Iya. Lo enggak. Kameramennya selalu lucu gitu kan. Maksudnya ini juga selalu di depan kok. Tapi dia sekarang lagi trigger juga. Malam udah nggak makan. Dia terpacu mungkin juga. Mungkin abis ini nanti nonton ya. Iya, makanya dari tadi gue mau ngomong tuh kayak nggak enak gitu loh Kak, gitu loh. Iya kayak seperti itu. Jadi balik lagi ke kayak ya mungkin karena selalu bertubi-tubi omongan dari kecil sampai sekarang ya mungkin terus-terusan diomongin mungkin sampai akhirnya aku ngerasa kayak oke, gue harus berubah gitu. Iya. Karena sama waktu gue kecil juga gitu, Bo. Gue tuh selalu kecil tuh selalu dibully karena kan I used to be fat. Karena di keluarga gue tuh silsilah semua gemuk gitu. Papa gue gemuk gitu, adik gue juga. Semua kita tuh kalau emang sekarang badannya lebih ideal tuh berjuang setengah mati. Kalau istilahnya itu kan tulang kita gede gitu ya. Padahal nggak ada gitu-gituan kan gitu. Karena gue inget banget dulu waktu zaman gue pramuka sekolah, gue lewat terus anak-anak sekolah gue tuh nyanyi dut-dutan ketapi pentil, gendut pulang bawa tai upil, gue keluar nangis. Iya kan. Ya masalah-masalah kecil kayak gitu yang terus-terusan terjadi. Iya. Tapi kalau lo sih kan suami ganteng, tapi suami terus populer lagi dengan apa namanya aku menangis. Ya kan beda sinetron. Aku merindu. Iya aku merindu ya. Mohon maaf ya nih pindahan kos-kosan. Iya bersih. Enggak, tapi lo sendiri ada nggak permintaan dari Surya? Maksudnya lo ngerasa misalnya gini, as much as Surya juga menerima lo apa adanya, tapi lo sendiri kayak pengen, you want to give the best as wife sama Surya juga gitu. Percaya nggak? Jadi Surya itu justru tipe suami tuh yang nggak pernah komplain, nggak pernah maksudnya yang kamu harus kurus sekalipun nggak pernah terucap di mulut dia. Gitu. Tapi tahu-tahu nggak pulang ke rumah. Gitu. Taunya kawin lagi coy. Bercanda. Gak semua suami kayak suami lo. Nggak pulang. Oke, balik boleh ke sini ya. Lanjut. Terus tapi justru ini mungkin biar yang nonton juga ini ya. Kalau dapat suami kayak begitu tuh ada plus minusnya. Jadi gini, begitu suami kita nggak nuntut atau apa, mungkin sama ya. Jadi kita tuh kayak terlalu terlena sama comfort zone. Oke. Gitu ya, karena kan nggak ada yang komplain, nggak ada apa gitu. Jadi ditambah lagi yang tadi aku bilang kan, aku sempat secara mindset aku gitu, psikologisnya aku juga sempat terjebak di masa tersesat itu. Makin jadi lagi kan ya. Jadi karena laki juga komplain kan. Nggak komplain. Jadi ibaratnya nggak ada yang narik lu untuk keluar dari situ. Nggak ada yang nampar lu dengan kenyataan gitu ya, Bo. Pokoknya intinya Surya itu punya gini. Pokoknya kamu mau bentuknya kamu apa, yang penting aku pengen kamu happy, bahagia gitu ya. Nah sekarang maksudnya dari situ tuh jadi Surya tuh karena Surya nggak pernah komplain itu, ya udah akhirnya kan terlena. Nah dari yang sekarang perubahan sekarang aku dapat, dia juga cuma gitu kan. Aku cuma nanya, yang sekarang pas udah lihat aku gini gimana gitu. Kamu happy gitu? Iya aku happy gitu. Ya udah kalau kamu bahagia, aku juga bahagia gitu. Jadi maksud aku kadang-kadang memang kita membuat satu perubahan itu, itu memang nggak boleh karena orang lain juga, gitu. Itu gue setuju. Nah ini kan kondisinya juga sama. Suami nggak pernah minta, nggak request, tapi kenapa akhirnya gue berhasil juga? Ya justru untuk diri sendiri. Nah aku tadi juga sepaham tuh sama Rico ya, maksudnya. Yang selama ini kita mungkin suka terjebak di pemikiran self love itu, kita pikir gini, oke, gue besar, kita besar apa, ya terima dong apa adanya itu dari kita. Hidup cuma sekali loh. Iya itu. Tapi jangan berhenti di situ kalimatnya.
Kalau lu cinta, coba lu tanya deh, lu udah bikin apa yang terbaik buat diri lu? Nah itu sama Rico juga. Jadi kemarin tuh sempat ada ngobrol sama diri sendiri kayak gitu. Iya ya, gue tuh kayaknya kebanyakan pembenaran untuk diri sendiri. Ya udah emang gue gede dari sananya gitu kan. Apalagi kalau misalnya dibanding si bertiga nih ya, Fitri sama Widi, yang bakatnya semua pada kecil-kecil gitu ya. Gue dari dulu emang lebih semok gitu kan, walaupun gue agak semok gitu. Tapi kan banyak yang tepuk tangan nih, lebih banyak yang semok di tepuk tangan daripada Nepsong cowok lagi. Nah, gitu kan. Nah, jadi udah pas ngobrol sama diri sendiri, iya ya ternyata gue tuh kayaknya belum kasih yang terbaik. Kayak misalnya contoh makanan, minuman yang terbaik buat diri sendiri, terus ngerawat, ya kan? Olahraga aja Senin Kemis ibaratnya ya kalau lagi perlu aja, bukan jadi satu kebutuhan, padahal ya merawat diri itu banyak banget gitu. Dan emang harus ibaratnya konsentrasinya benar-benar gitu. Lu kalau cinta lu buktiin ya lu rawat. Iya, sama kayak misalnya gue juga suka ngomong masa ke diri gue, kita nggak pernah bisa compare journey perjalanan kita untuk melangsingkan badan, membuat badan kita sehat dengan orang lain ya. Karena maksudnya beda-beda. Kayak tadi kan mungkin Cynthia selalu deketan sama Nola sama Widi. Ya jelas dong, lo nggak bisa compare apple to apple. Body figure-nya beda, ya dong. Metabolisme badannya beda. Kondisi abis semongnya juga beda. Hamilnya beda. Benar si di Nola tuh alhamdulillah aku lihat maksudnya kan? Iya, maksudnya mereka begitu lahiran tuh cepet turunnya, bahwa tipe perempuan yang alhamdulillah cepet turun. Nah, gue harus tipe yang agak kita kan tipenya kan. Kita nggak makan ya kalau habis makanya kita boro-boro makan ya. Kita nyium sate baru nyium ya, udah naik 2 kilo. Baru aromanya aja dari 2 kilo. Tapi gue setuju dengan pemikiran bahwa self love itu adalah you have to be the best version of yourself, right? Betul. Lu udah kasih tadi kayak hanya lu sendiri yang bisa mempertanyakan kepada diri lu bahwa gue udah kasih yang terbaik belum buat badan gue, exercise wise, makanan, minuman, everything gitu ya kan. Kalau buat Rico sendiri, bulian apa yang paling nggak enak? Kayak tadi kan gue ngerasa gue dari kecil. Kalau Cynthia kayaknya malah justru nobody bully me. Justru semua tuh justru put me in the comfort zone sampai gue keasikan sendiri. Even my husband terlalu sayang sama gue gitu kan. Kalau lu gimana? Sebenarnya sih kalau kayak bulian itu tuh udah pasti terjadi ketika orang memiliki bentuk tubuh yang unik ya. Salah satunya bentuk tubuh kita dulu yang kayak gimana gitu loh. Apalagi dalam dunia komedi ya, apalagi dalam dunia komedi itu banyak banget. Apalagi kita akan jadi keset mulu gitu loh. Nah, itu sih nggak masalah kalau dalam pekerjaan. Tapi kalau udah masuk ke dalam dunia Instagram, apalagi kita yang dilihat banyak orang gitu kan, pasti kata-kata yang muncul itu tuh yang kadang-kadang tuh unpredictable tuh. Kadang-kadang gue dibilang mirip, gue udah cakep nih kak, gue udah cakep nih kan, bentukan gue udah foto nih kan di pinggir kolam renang gitu kan misalkan. Masih zaman dulu nih 140 kilo, gue ngerasa gue udah ganteng banget. Terus ada yang komen gini, haha bentukannya kayak Jin Tomang gitu, haha bentukannya kayak toren air. Pas gue buka kan yang ngomong siapa? Ih bentukannya kayak kutu air. Kan? Jadi kayak gitu-gitu loh, maksudnya tuh kayak emosi lagi gitu loh. Tapi di sini catatannya adalah satu sih kak, maksudnya kita sebagai seorang public figure yang mungkin dilihat orang gitu loh, ketika kita bisa menurunkan berat badan itu tuh jadi bentuk satu motivasi membantu orang-orang juga untuk kayak bagaimana caranya orang di luar sana udah banyak kebantu dengan postingan-postingan kita yang bagaimana caranya kita menurunkan berat badan dengan sehat dan benar gitu loh. Itu sih salah satu tujuan dan visi misi gue ya selain untuk sehat, selain untuk cakep, selain untuk penampilan diri sendiri, tapi juga untuk bantu orang-orang karena gue yakin banyak banget orang di luar sana yang selalu gagal dalam diet dan pernah mengalami hal kejadian kayak gue gini-gini ya kak. Mungkin orang-orang pada nggak pernah bilang gue tuh orangnya happy terus zaman dulu apa segala macam. Gue pernah lo nangis di pojokan di kamar, gue pernah nangis gara-gara bentuk tubuh gue. Gue pernah. Jadi kayak berkata tuh pasti di luar sana, apalagi orang-orang yang mungkin basicnya tidak percaya diri seperti kita gitu loh, pasti udah kayak tiap hari pasti mengalami kejadian yang kayak ngerasa kayak under pressure gitu loh, yang selalu dibully setiap saat gitu. Jadi sekarang ngerasa jauh lebih cakep nih. Iya dong, hidung udah baru loh. Katanya kurang naik. Kasih tahu lagi. Iya nambah implan 2,7 mili kayaknya deh. Gak pernah puas sama manusia ya? Enggak, bagus ah. Natural. Ini paling bagus loh hidung gue. Ntar juga kayak Barbie lagi. Naturalisasi. Oke, pemain bola. Oke, let's talk about the struggle ya. Apa struggle yang paling berat yang kalian rasakan pada saat, karena kan kalau ini mudah, lo nggak, people not gonna look up to you. Karena ini nggak mudah, orang tahu, it takes disiplin, courage untuk keluar dari comfort zone, dan niat yang terus menerus kan gitu. Makanya banyak orang akhirnya pengen belajar dari orang yang sudah
sukses. For you, Sin, apa the biggest struggle pada saat kemarin untuk bisa melubah deh pola hidup lu ini? Nomor satu sih pola makan, udah pasti. Nah, untuk yang si 5 bulan aku sukses ini kan memang aku didampingi sama dokter. Didampingi sama dokter juga, dokter Cici. Nah, itu juga apa ya, ibaratnya salah satu yang faktor kesuksesannya gitu. Dokter Cici Instagramnya di sini ya. Bisa kali endorse kita. Kan disebutin. Jangan diedit ya, Kak. Tahu banget gue diedit. Lanjut. Jadi selain didampingin dokter itu yang merubah banget itu struggle itu pola makan. Pola makan itu harus disiplin, konsisten, terus sama olahraga itu hampir tiap hari, sama ini juga ternyata. Jadi kalau tidurnya kita nggak beres, kurang tidur itu ternyata ngefek banget gitu. Nah, itu yang mungkin dulu aku nggak tahu informasi itu ya. Jadi dietnya jalan, olahraga jalan, tapi begadang masih gitu. Ngapain lu begadang, drakor? Karena anak udah gede. Ya nggak apa-apa. Dulu apa emang tidur lo yang berantakan? Jadi memang dulu tuh gue orang malam. Misalnya gini, makin malam tuh kayak tiba-tiba ada inspirasi apa gitu. Misalnya kuat begadang lah dulu. Makin malam makin endul lah pokoknya, Kak. Imajinasinya makin endul. Nah, sekarang begitu tahu dulu. Aduh, jam 1, jam 2. Oke, sekarang itu mah masih normal sih, Kak. Maksudnya ya orang kayak jam 1, jam 2 sih masih normal. Tapi sekarang nggak berubah? Sekarang nggak, jam 9, jam 10 udah ngantuk. Udah bohong. Jadi nidurin anak ikut tidur gitu ya. Gitu. Jadi, nah, yang bikin godaan dan lain-lain tuh justru orang rumah justru. Jadi kalau Papa Surya tuh kan dia tipenya sebenarnya kan makan jam 1, jam 2 itu tuh kebiasaan makan di lokasi syuting. Oh, di lokasi syuting. Mekong jadi kalau di rumah gitu, enak nih apa gitu. Dulu saya menemani ikut. Oh, pantesan kadang ngaruh pergaulan. Tapi begitu kemarin mulai program itu, nah itu gila harus nguatin niat banget dong. Niat banget. Tapi benar sih, Kak, pengalaman aku pun juga sama sih. Dalam arti kayak gini, mungkin kalau orang yang mau diet pun juga pengen nurunin berat badan pun pasti ya klise lah, pasti pola makan, olahraga, tidur yang cukup pas segalanya. Tapi salah satu yang memang benar-benar ngaruh banget itu adalah lu punya squad yang sama-sama satu visi dan misi sama lo. Misalnya salah satu punya satu grup yang kayak punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama pengen nurunin berat badan, sama-sama pengen menjaga pola makan, sama-sama pengen. Jadi tuh kayak semacam kayak support system yang bagus untuk agar kita bisa continue. Karena balik lagi, diet itu kalau banyak orang yang bilang diet itu kan gue diet cuma 6 bulan, gue diet cuma 1 tahun. Padahal sebenarnya diet itu kan adalah pola hidup, dimana pola hidup itu harus kita jalani sampai kita selesai pada mati. Jadi diet itu kan terus-terusan kita lakukan sampai di akhir hidup kita. Jadi bagaimana caranya agar diet kita tuh bisa nyaman tanpa nanti kendor di tengah jalan sampai akhirnya jadi kayak yoyo gitu, malah naik gitu. Makanya sebenarnya lebih enak kalau kita nyebutnya kita bukan melakukan diet ya, tapi changing lifestyle. Merubah gaya hidupnya harus dirubah, bukan cuma makanannya, tapi gaya hidup lo. Anti mager, gue seneng ngeliat postingan lo tuh. Kalahin mager. Anything yang penting lo gerak gitu kan, karena lo udah Netflixan di rumah, lo udah ngegojek, Gojek masuk ya langsung deh. Lo jadinya lo males, gila, itu bener-bener lo dibutuhkan ada semangat dan niat yang luar biasa untuk mau ganti baju olahraga, iya nggak sih, Bo? Tapi kalau udah di treadmill udah terus asik. Kalau cara gue tuh jadi bangun tidur, itu abis ganti baju tidur keluar kamar tuh udah pakai baju olahraga. Oh, jadi langsung. Itu kadang-kadang di bawah, kadang malah bawah sadar juga ya. Kadang-kadang aku juga gitu, kayak tiba-tiba tuh mager olahraga, pas bangun tidur udah tiba-tiba udah pakai baju olahraga, pakai sepatu, pakai apa segala macam itu. Jadi kayak udah kayak jadi rutinitas, udah lifestyle, udah habit yang udah terus-terusan dilakukan gitu. Jadi masak sarapan tuh udah pakai baju olahraga. Oh, jadi gitu. Langsung ya. Jadi sarapan juga udah pakai baju olahraga, udah. Oh, cantik ya dia masaknya ya. Pakai baju olahraga. Biar di rumah masaknya di belakang gitu kan. Kami lagi ntar. Ya gitu, karena biar buat ngalahin magernya itu. Karena kalau enggak begitu kita duduk atau apa gitu, ada tontonan yang asik udah bablas lagi. Oke, sekarang gue boleh minta breakdown dong untuk teman-teman yang nonton nih, Cynthia sama Ricu, makannya apa aja? Kamu dari bangun pagi makannya apa? Makan itu menu pagi tuh banyak kan sayur. Jadi lebih ke raw food. Jadi kayak salad lah. Sarapan lo tuh apa? Itu. Jadi kayak raw food, sayuran. Jadi itu minimal wajib.
menunya tuh sayuran, proteinnya ada, karbo ada gitu ya. Tapi istilahnya gini, kalaupun misalnya siang malam skip nggak ada sayur, tapi minimal di pagi itu tuh sayurnya lebih banyak porsinya. Jadi lo pagi tuh udah makan besar? Udah, tapi menunya yang sehat banget deh, apa kayak salad gitulah. Iya. Pakai gitu. nasi? Enggak. Jadi porsi sayur karbonya tuh kayak misalnya pancake oat, terus quinoa, kayak gitu. Telur gitu. Telur gitu. Oke. Kamu masih makan nasi putih nggak sih? Makan dong. Masih makan nasi putih. Tapi wajibnya nasi merah. Oke. Kalau nasi putih tuh, aku makannya kalau pakai kuah. Aneh ya, karena nasi merah. Nasi merah pakai Kamu kuah. bisa ya? Emang kebayangnya aneh sih, tapi ya mau nggak mau. Kalau aku belum bisa. lebih hebat Belum lagi. bisa. Jadi kalau pakai kuah tuh nasi putih, tapi porsinya lebih sedikit. Oke. Jadi 3 sendok makan lah. Kalau nasi merah tuh normalnya 5. Oke. Siang lo makan apa? Itu, pokoknya ayam goreng, bisa bebek, ikan bakar, sama sayuran tumis gitu. Jadi menunya tuh Berarti benar, emang diet kayak gitu tuh adalah diet yang menyenangkan gitu. Jadi exactly nggak makan itu sama sekali itu bakal bikin badan jadinya kalau kita stres, gimana mau turun, nggak bisa kan. Jadi ini happy banget. Jadi makannya tuh makanan yang sehat dan bergizi lah, Mel, istilahnya gitu ya, bernutrisi. Jadi no processed food ya? Yes, gitu. Makanan dari Tuhan. Makanan dari Tuhan ya. Betul, gitu. Apa maksudnya kayak sosis apa segala macam processed food itu dihindari. Mungkin nggak sama sekali juga, sekali-sekali oke, tapi dihindari berarti. Kalau kemarin jujur 5 bulan At all ya? sama sekali enggak. Aku juga. Jadi mungkin itu salah satu juga yang faktor aku bisa cepat gitu ya, karena memang gue disiplin banget gitu. Orang lain mungkin pola dietnya awal-awal ada cheating day lah aku enggak. Oke. Jadi sehari cuma 3 kali makannya. Nggak ada cheating, menunya juga sangat disiplin, apa yang pantangan tidak dilanggar gitu, olahraga tiap hari. Oke. Olahraganya apa ya? Apa aja, Mel? Kalau Mel lihat di Instagram gue dari awal ya, dari September itu pas gue awal itu, aduh, yaelah joget-joget konsep nggak jelas. Tapi itu juga jatuhnya jadi kardio juga, joget kardio. apa segala macam. Jadi gini, intinya kalau apaan joget-joget masuk lagi, TikTok masuk lagi, kan disebut sponsor. Nah, terus jadi joget-joget aja, pilih lagu yang enak gitu ya. Udah, abis itu durasinya mulai dari 30 menit awal. Nah, sekarang sih alhamdulillah udah kuat sampai 1 jam. Wow, that's awesome. Jadi gitu. apapun yang penting nggak mager dan keringetan. Rico, pagi makan apa? Kalau disamain diet aku dulu sama yang sekarang mungkin agak beda ya, Kak. Karena kan diet aku ini kan aku tuh ibarat kata udah kelas beratnya nih gitu loh. Karena makan pun juga aku sekarang udah nggak jaga, tapi workout aku kan gila-gilaan gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya buat orang yang pertama kali pemula untuk diet, aku malah justru aku makan 5 kali sehari. Aku makan 5 kali sehari karena kan backgroundnya kan aku makan banyak banget, cukup banyak, bisa 8 porsi nasi sehari zaman dulu gitu loh. Nah, kalau aku tuh pagi tuh kayak aku biasa makan roti gandum jam 8. Jam 10 pun aku makan lagi pisang. Gitu loh. Nah, jam 12-nya itu aku makan besar gitu loh. Makan nasi, gue nggak bawa cincin lagi, nggak bagus ya. Ya Allah. Jadi jadi kayak misalnya nasi merah dengan lauk yang gue suka gitu, apapun itu gitu kan. Nah, setelah itu lanjut lagi jam 3 gue makan lagi, makan apel kayak, makan pisang lagi kayak gitu loh. Jadi tuh jam 5 makan protein aja, entah ayam bakar, ikan bakar, anything gitu loh, yang protein gitu loh. Jadi apa namanya, diet jadi menyenangkan gitu loh, nggak nahan lapar, tapi apa yang kita konsumsi itu memang bener-bener sesuai gitu loh. Jadi aku lebih suka ke situ sih, makanan yang 5 kali sehari itu. Lu malam makan nggak sih? Sekarang enggak, sekarang enggak. Aku mentok makan jam 6. Jam 6 ya. Jam 6 kalau sekarang ya, karena kan aku makan udah banyak banget di siang hari. Karena tapi aku workout gitu loh. Jadi tuh beda gitu. Makanya badan aku tuh kan agak muscle ya, agak bagus gitu ya sekarang. Sekarang. Orang sombong mati gosong ya. Gitu. Lu makan malam nggak sih, Sin? Makan dong. Oh, makan malam jam berapa? Jam 6, jam 7, paling telat jam 7. Jam 7 kan, berarti ya sama. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak masalah. Orang kadang bilang kan makan malam itu boleh apa enggak sih? Sebenarnya balik lagi, makan malam itu boleh-boleh aja. Tapi setelah makan malam lu ngapain gitu loh? Kalau langsung tidur ya lu akan bengkak gitu loh. Tapi kalau jam 7 lu masih ada aktivitas lain atau mungkin lu olahraga malam ya is okay gitu loh. Atau having sex 2 hour mungkin kita nggak bisa tahu. Nggak nyampe, say. Nggak nyampe. Oh, setengah jam gitu ya? Setengah jam aja udah bagus.
Iya maksudnya gitu loh, apa yang lo lakukan setelah itu gitu. Oke, untuk penutup vlog kali ini, apa yang lo pengen sampaikan kepada orang lain yang juga mungkin having the same problem, misalnya struggle juga dengan masalah overweight. Kamu Desin, yang lo dengan 5 bulan ini akhirnya you conquer yourself. Kan karena the biggest enemy dalam diri kita adalah diri kita sendiri kan gitu. Apa yang kamu pengen sampaikan kepada mereka? Itu aja sih, jadi balik lagi yang bisa merubah, yang bisa melakukan sesuatu perubahan untuk diri kita memang dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang pegang kendali, gitu ya. Kita yang pencet tombolnya. Betul. Mau ambil atau enggak makanan yang kita udah tahu, udah jelas-jelas kita tahu ini enak tapi jahat. Jadi kendalinya tuh di kita, gitu. Jangan buat siapa-siapa, lihat buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Do you feel proud with this all changing? Kalau gue sih senang banget ngeliat lo sekarang sih. Gitu, yang udah pasti Mel, gue rasa lebih sehat gitu ya. Ada banyak kemarin kondisi yang aku rasain sebelum aku program. Itu salah satunya si menorrhagia itu ya, sama yang bikin HB turun. Alhamdulillah sekarang udah normal gitu, karena mungkin ya secara hormon dan metabolismenya semua lebih baik dan happy. Lebih happy udah pasti happy gitu. Gue lihat waktu di TV kemarin launching single baru juga lo lebih confident ya, baju ketat, ketit, set, joget gitu kan. Mel, percaya nggak, gue 8 tahun itu pakai, ya mungkin Ricu lebih ngerasain ya, tapi ini aja aku tuh 8 tahun pakai ukuran XL, L, XL, dan sekarang bisa XS itu, oh my god. Kak, kalau mending Kak masih ada dijual Kak. Kalau zaman gue dulu tuh Kak nggak ada yang jahit Kak. Iya benar. Kalau sekarang masih banyak yang big size ya. Tapi sekarang boleh tau nggak ukuran berapa sekarang Kak? XS, jeans aku pakai 26. Tadinya gile coy. Gokil loh. Gue nih kan fashion ya. Dia datang ke acara gue sama Surya. Pasti langsung rumput kan. Tapi kan Ega kan juga nggak mau ngomong di depannya kan. Maksudnya kita tuh ngomong beberapa teman-teman, Cynthia sekarang ini ya besar ya gitu di belakang. Maksudnya hanya obrolan gitu. Iya kayaknya mungkin gara-gara pandemi. Tapi after that kan gue ngobrol sama Cynthia. Ternyata memang ada dia struggling dengan masalah kesehatan. Oh iya, nah itu dia. Kadang-kadang gini, kita kan nggak tahu ya orang tuh struggling dengan masalah overweight. Kalau memang mager, it means you have to do something, right? Tapi kalau memang masalah kesehatan, ya kadang-kadang memang ada hal yang kita nggak bisa rubah kan, gitu loh. Atau juga masalah faktor genetik. Tapi menurut gue genetik pun juga masih bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Right? Itu masih bisa diusahakan. Tapi banyak banget sekarang orang beralasan dengan kayak gue kan genetik gue begini. Bapak gue gemuk, bisa kok, gitu. Justru emang everything tadi buttonnya adalah tombolnya di tangan lo. Setiap ketemu makanan, lucu nih makanan enak nih. Tapi is it good for my body? Itu dia, decision maker adalah kita. What you wanna say? Kapan lu gila lu bener-bener biggest. Iya, aku balik lagi sih mengatakan mungkin sekarang orang banyak banget mindset yang salah selama ini tuh bagaimana caranya kayak mencintai diri sendiri yang aku bilang tadi. Nah itu itu yang harus ditekanin, itu yang harus digarisbawahi kalau ketika kalian ingin berkaca, ketika kalian melihat penampilan kalian, apakah itu benar-benar kalian lagi mencintai diri kalian sendiri apa enggak gitu loh. True. Jangan sampai cuma berkedok aja, hanya memanjakan diri sampai kalian melakukan apapun sesuka hati kalian, mentang-mentang di mindset kalian mikirnya adalah hidup cuma sekali kok. Gimana kalau kita balik justru hidup cuma sekali? Gimana caranya agar lo bisa lebih baik lagi di hidup lo yang sekarang gitu loh. Jadi aku cuma bilang, ayo ubah mindset. Bisa kok, apapun mau genetik yang tadi dibilang, mau bentukan lu kayak gimana pasti bisa dirubah ke arah yang lebih baik. Mungkin gue nggak akan bisa menjadi seganteng Verrell Bramasta atau penampilan apapun, bener nggak sih? Tapi at least hidup lo jadi lebih baik, bisa lebih sehat, dan apalagi khusus buat kita semua bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa lebih baik lagi. Bener, itu setuju banget. Karena sekarang campaign everybody said self love. Tapi apa sih sebenarnya self love itu? Again, we have nothing against the people that mungkin happens to be now overweight. Nggak ada masalah gitu kan, orang balik lagi backgroundnya beda-beda kenapa bisa overweight. Tapi balik lagi tadi yang Ricu bilang tuh itu gue setuju banget, karena self love itu artinya bukan hanya mencintai diri lo, tapi you actually like you said, you giving the best thing for yourself, for your body until the day you die. Udah kasih yang terbaik belum? Betul. Again as you said, gue mungkin gak bisa seganteng Verrell. I can never be as beautiful as Luna Maya, ya nggak apa-apa juga. Tapi gitu, when I know gue udah lakuin yang terbaik buat badan gue, it's just enough for me, gitu. It's just enough gitu. Okay, anything guys, you guys wanna share lagi?
Cukup. That's it. I think that's Jualan amazing dikit loh. boleh? Boleh dong, boleh please. Yes, Ada apa please. lagi Yes, nih, apa please. lagi? Yes, Aduh, please. masuk lagi nih Jadi, sponsor. Nih, begitu kurus bukan, langsung keluar single loh. Iya, Luar iya, biasa. benar. Single. Iya kan? On the way, insya Allah buku. Luar biasa. Buku soal ini. Iya. Kurusnya. Iya. Yes. Oke, kita bisa bikin. Ih, makanya. Jadi- Kak, hati-hati ya Kak, jangan bikin-bikin buku Oh ntar iya, banyak iya, yang mau enggak, ikut. Iya. enggak. Coya. Ntar viral lagi loh. Coya. Oke. Kali Iya. ini sih jadi cerita emang pribadi Iya, benar-benar iya. dan ini yang aku pengen share. Jadi karena lagi happy banget dan Iya. sama kayak Ricu juga pendapatnya. Jadi pengen apa ya share kebahagiaan ini bukan cuma buat diri sendiri Iya. tapi Betul, buat itu yang orang penting. banyak. That's good. Yes. Iya. Jadi Gitu. single udah keluar. What was it called? Move it. Move it. Move it. Nice ya. Ini di terinspirasi Gitu. lu juga bergerak. Iya, Oh, jadi wow, ini tuh kan. single solo setelah 24 tahun. Gila tuh. Gila, Karena udah kan. melangsing, udah bergerak, terinspirasi lebih confident kan, Nek? Iya dong, Mas. Ada energi baru. Ada bergerak lincah. Bener, bukan lagi, Say. And then on the way buku. Jangan sampai ada mix-mix sama DJ-nya nih ya nggak sih? Oh, ya ampun tuh. Besok pakai rok segini XS. Iya. Makin lama makin begila ya. Lama-lama jadi yang bukan sama. Bukan Surya, Dirik. Udah deh, kita lagi dulu aja. Thanks ya guys. Terima kasih, Terima Kamer. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetap menginspirasi. Again guys, thank you so much for watching. And again, kalaupun ada hal-hal yang kurang cocok sama kalian, jangan diambil hal-hal yang baik dari Ricu, dari Cynthia Lamusu. Please, kalau itu menginspirasi kalian, please take it for yourself. Just do it. Jangan dipikirin besok. Just do it right now. Alright? Kita ketemu lagi on another vlog. Bye guys. God bless you. Bye. Bye.